Menjadi dewasa seringkali terdengar indah, namun tidak banyak yang melihat proses di baliknya. Ada rindu yang harus ditahan, ada air mata yang tidak selalu terlihat, ada lelah yang tidak selalu diceritakan. Dan ada malam-malam panjang ketika seseorang harus belajar menguatkan dirinya sendiri. Jauh dari rumah mengajarkan banyak hal. Tentang kemandirian, tentang kesabaran, tentang bagaimana menerima bahwa tidak semua hal berjalan sesuai keinginan. Di asrama ini, kehidupan menjadi guru yang sangat jujur, mengajarkan bahwa tanggung jawab tidak bisa dihindari, mengajarkan bahwa kebersamaan membutuhkan pengertian, dan mengajarkan bahwa kekuatan seringkali lahir dari kesulitan yang berhasil dilewati. Di sini persahabatan tumbuh, bukan karena selalu bersama, tetapi karena saling menguatkan. Disinilah kedewasaan mulai terbentuk, sedikit demi sedikit, hari demi hari, tanpa disadari. Peran sekolah dalam menghadapi permasalahan remaja saat ini tentunya sangat penting ya. Nah, kami posisikan para musyrifah, para guru maupun guru BK adalah sebagai teman dialogis ya. Jadi bukan sebagai seseorang yang memberikan instruksi A, B, dan C, tetapi adalah sebagai teman yang berdialog dari hati ke hati begitu ya, menghadapi permasalahan yang mereka hadapi setiap hari. Dari sanalah begitu ya, dari dialog ini diharapkan mereka mempunyai visi yang jelas terhadap arah hidupnya ke depan, mau seperti apa, cita-citanya mau seperti apa, gitu ya, tujuan hidupnya mau kemana, apa yang harus mereka prioritaskan, bagaimana mereka mengelola waktu dengan baik. Dengan kemajuan begitu ya, kemajuan saat ini dan juga perkembangan pendidikan dan lain-lain, prestasi santri ataupun peserta didik itu sangat penting begitu. Nah, kami mengaitkan bagaimana potensi dalam diri santri itu dapat menjadi hal yang berupa prestasi begitu ya, baik itu mengikuti lomba, kemudian di kegiatan pembelajaran maupun di kegiatan yang sifatnya non akademik begitu. Nah, salah satunya di kami ada program pembinaan penelitian. Kita mengenalnya mungkin kalau di pemerintah itu ada namanya program OPSI, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Nah, di sini kami berusaha untuk bagaimana santri itu bisa melakukan ataupun memahami bagaimana tahap-tahap penelitian yang baik dan benar begitu. Nah, melalui kegiatan pembinaan OPSI ini begitu, harapannya santri itu menumbuhkan jiwa ilmiah dalam dirinya, karena memang hal penting mengenai kompetensi santri ataupun peserta didik di abad ini adalah salah satunya adalah bagaimana berpikir ilmiah begitu. Jadi ketika kita menerima informasi tidak kita langsung terima begitu saja, tapi kita mengeceknya secara ilmiah. Nah, itu yang kami berusaha lakukan, salah satunya lewat pembinaan OPSI ini begitu. Terkait perkembangan santri, tentunya komunikasi antara musyrifah dengan orang tua itu harus terjalin. Begitupun perkembangan akademik, kami pun melibatkan wali kelas dan BK juga untuk menyampaikan perkembangan Ananda selama bersekolah di SMA Darut Tauhid Boarding School Putri. Untuk kedisiplinan kami bentuk dalam tentunya daily activity yang sudah ada di SMA Darut Tauhid Boarding School Putri ini mudah-mudahan membentuk kedisiplinan untuk mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk keberanian mereka mencoba belajar dalam setiap apa yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya bahkan atau yang harus digali lagi sehingga menimbulkan atau memunculkan karakter yang terlihat dari mereka yang sebelumnya tidak terlihat. Mereka bisa public speaking. Dalam tadi ya muhadoroh itu public speaking dimunculkan ketika muhadoroh atau ketika berkegiatan sosial dengan teman-teman yang lainnya. Di sini juga alhamdulillah aku aktif mengikuti kegiatan-kegiatan dan perlombaan seperti aku mengikuti Olimpiade Biologi, lomba keolahragaan, dan penelitian. Dan sekolah juga mendukung aku untuk mengikuti perlombaan itu dan difasilitasi seperti OSN diberikan pembinaan, saat latihan olahraga diberikan pelatih. Jadi apa-apa yang kita mau lakukan di sini juga dibimbing dan diarahkan. Jadi kita gak merasa pusing sendiri dan kita bingung gitu apa yang mau kita lakukan buat kedepannya. Kan karena kita emang kedekatan dengan musyrifahnya sangat dekat
dengan adanya halakoh setiap hari, dengan waktu yang bukan cuma sekali aja, kita jadi merasa terbuka gitu dengan musyrifah kita sendiri. Kayak misalnya aku kalau lagi merasa kesulitan di sekolah dan merasa kayak aduh capek nih, aku bisa cerita ke musyrifah aku, dan musyrifah aku juga memberikan dukungan dan support, dan terkadang memberikan arahan bagaimana solusi agar aku bisa membagi-bagi waktu lagi, bagaimana biar aku merasa lebih enak, lebih nyaman berada di sini. Orang tua adalah partner sekolah dalam membina dan mengembangkan karakter anak. Jadi tidak hanya di sekolah yang berperan, tetapi orang tua juga ikut berperan. Walaupun orang tuanya berada di rumah, tetapi sekolah di sini menciptakan sistem bagaimana orang tua juga bisa turut mempunyai andil dalam perkembangan anak di sekolah. Ya, kita sangat libatkan orang tua dalam konseling di sekolah, begitu ya. Kemudian juga kita libatkan orang tua dalam misalkan pemilihan mata pelajaran, ini anak mau dibawa kemana, mau cita-citanya mau apa, begitu ya, sehingga proses diskusi antara sekolah, anak dan orang tua terjalin dengan baik, gitu ya. Anak tujuannya kemana, begitu ya, misalkan ke universitas mana, bidang studi apa, itu adalah hasil musyawarah antara orang tua dan anak yang didampingi oleh sekolah. Begitu juga orang tua di sini sangat aktif untuk mengikuti parenting yang diadakan oleh sekolah. Jadi ada sekolah parentingnya yang diselenggarakan oleh sekolah untuk para orang tua supaya orang tua juga ikut pesantren. Jadi tidak hanya anak yang pesantren di sekolah, tetapi orang tua juga ikut pesantren walaupun berada di rumah. Sehingga apa yang ada pada diri anak, apa yang diharapkan orang tua ada pada diri anak, begitu ya, dilakukan juga oleh orang tuanya di rumah. Sehingga nyambung, ya, pembinaan ini nyambung antara sekolah dengan orang tua. Orang tua mengharapkan anaknya rajin sholat tepat waktu, maka itulah yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Rajin sholat tepat waktu juga. Ingin anaknya mengaji, maka orang tuanya juga ikut mengaji dan lain sebagainya, begitu, yang dimana diharapkan terjadi bonding yang baik antara orang tua, anak dan sekolah demi tadi cita-citanya tercapai. Nah, tak dapat dipungkiri bahwa saat ini memang saat teknologi ini sangat-sangat berkembang begitu ya. Memang kita tidak dapat pungkiri, sudah mulai dari digitalnya ditambah dengan artificial intelligence atau AI, ini sangat-sangat membuka sekali keran ilmu begitu ya buat santri. Nah, sehingga sekolah ini bagaimana bisa memfilter begitu ya berbagai hal-hal yang misalnya tidak baik begitu ya, yang nantinya dapat diterima santri ini, sehingga yang diterimanya adalah hal-hal baik saja. Nah, sekolah memberikan layanan fasilitas teknologi ataupun digital yang insya Allah memadai. Mulai kami menyediakan adanya laboratorium komputer begitu ya, yang mana fasilitasnya di sana sudah cukup baik begitu. Kemudian juga santri difasilitasi penggunaan laptop dan internet, yang mana laptop ini juga memang kami bekerjasama dengan orang tua terkait kesediaan laptopnya. Namun untuk penggunaannya di sekolah begitu ya, kami sediakan juga internet yang memadai begitu. Dan internet ini pun karena memang tadi disampaikan kita memfilter begitu ya, sehingga hal-hal negatif yang ada di internet itu kita juga minimalisir begitu, sehingga kami menggunakan sistem pembatasan website-website yang tidak sepantasnya digunakan begitu dalam pembelajaran. Goals pendidikan di SMA Darut Tauhid Boarding School Putri adalah akhlakul karimah, ya. Akhlakul karimah ini lahir dari ketauhidan yang lurus yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketauhidan ini dipupuk dari ilmu, ya. Jadi anak ketika mau soleh, maka dia harus bertauhid dan juga harus rajin menuntut ilmu. Nah, bagaimana dengan tujuan yang lain? Tentunya ketika sudah berupaya menjadi pribadi yang disukai Allah, begitu ya, dengan berakhlakul karimah, maka lulus di PTN, menjadi siswa yang berprestasi, kemudian juga juara di OSN, juara di Olimpiade, lomba A, lomba B, lomba C adalah merupakan bonus bagi siswa-siswa
yang memang istiqomah untuk tadi, untuk menuntut ilmu, untuk bertauhid dan berakhlakul karimah. Menurut aku, teman di sini itu adalah hal yang paling berharga yang aku punya di sini. Karena pertama kita 24 jam bersama teman, dari bangun tidur sampai tidur lagi kita sama teman. Dan teman itu yang membuat aku merasa di sini tuh lebih bermakna, lebih berarti, dan yang membuat suasana di sekolah dan di asrama itu lebih menyenangkan, lebih hangat. Makanya aku sayang banget lah sama teman-teman aku. Karena awalnya aku memang belum terlalu mempelajari tentang ketauhidan, namun di sini kan kita diberikan pembelajaran ketauhidan langsung sama A'agim juga gitu. Jadinya aku lebih tahu dan lebih mengerti ternyata hal-hal yang sebelumnya aku mungkin pikirkan gak seperti ini, sekarang aku mengerti, oh ternyata seperti ini gitu. Jadinya itu juga berpengaruh ke pola pikir aku yang sekarang, ke mindset aku bahwa ya semua ini ada yang mengaturnya seperti itu. Tidak semua proses terlihat istimewa, namun setiap proses memiliki makna. Karena dari perjalanan yang sederhana inilah, jiwa yang kuat sedang dibentuk.